Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita, yaitu Sirah Nabawiyah, terkait dengan dakwah kepada individu-individu dan juga kelompok ya teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kembali dakwah kepada individu dan juga kelompok. Terakhir kali kita membahas tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Oke, sahabat yang sangat mulia, teman-teman sekalian. Kita akan lanjutin ini sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang mulia juga. Kita lanjut nomor 4, Tufail bin Amr ad-Dausi. Dia adalah seorang yang terpandang, penyair kawakan dan kepala kabilah Daus. Kabilahnya memiliki keemiratan atau semi keemiratan di sebagian wilayah pinggiran Yaman. Dia datang ke Mekah pada tahun ke-11 kenabian. Para penduduknya sudah menyambutnya sebelum dia sampai di sana. Maksudnya penduduk Mekah ya. Mereka memberikan sambutan penghormatan tertinggi kepadanya. Mereka berkata kepadanya, "Wahai Tufail, sesungguhnya engkau telah datang ke negeri kami, sedangkan orang yang ada di tengah kami ini," maksudnya itu Nabi Muhammad SAW, "orang yang ada di tengah kami ini telah merepotkan kami. Dia telah memecah belah kesatuan kami, memporak-porandakan urusan kami. Sungguh ucapannya itu ibarat sihir yang dapat memisahkan antara seorang anak dan ayah, antara seorang dengan saudara, serta antara suami dan istrinya. Sesungguhnya kami khawatir terhadap dirimu dan kabilahmu bila mana terjadi seperti yang telah terjadi terhadap kami. Oleh karena itu, janganlah kamu berbicara dengannya dan jangan mendengarkan sesuatu pun dari ucapannya tersebut." Jadi penduduk Mekah ini pada yaping ya teman-teman sekalian kepada Tufail, bla 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 gitu ya. Jangan dengerin Muhammad gitu ya, jangan deketin gitu kata orang Mekah gitu. Tufail menceritakan, "Demi Allah, mereka terus-menerus mengingatkanku hingga aku bertekad untuk tidak mendengarkan sesuatu pun darinya dan tidak akan berbicara dengannya. Untuk itu aku terpaksa menyumbat kedua telingaku dengan kapas saat akan pergi ke Masjidil Haram, agar tidak ada sesuatu pun dari ucapannya terdengar olehku." Jadi ini Tufail ini terpengaruh juga ya oleh yapingannya orang-orang Mekah gitu. Sehingga si Tufail ini ke Masjidil Haram, Ka'bah, dan juga dia menggunakan penyumbat telinga. "Pergilah aku menuju ke masjid dan mendapatkan beliau sedang sholat di sudut Ka'bah. Kemudian aku berdiri tak jauh darinya." Padahal sudah disumbat telinga, tapi ini yang terjadi. "Kiranya Allah menakdirkanku mendengar sebagian dari ucapannya. Ternyata yang aku dengar adalah ucapan yang indah. Aku berkata kepada diriku, celakalah aku, demi Allah. Sesungguhnya aku ini orang yang pandai, seorang penyair kawakan, dan aku bisa membedakan antara yang baik dan juga yang buruk. Apa salahnya aku mendengar ucapan orang ini? Jika memang baik, aku terima. Jika buruk, aku tolak." Aku tak beranjak dari situ hingga beliau pulang ke rumahnya. Aku menguntitnya, dibuntutin gitu ya, dari belakang. Hingga bila mana beliau masuk ke rumahnya, aku pun ikut masuk. Lalu menceritakan tujuan kedatanganku, peringatan yang diberitakan orang-orang kepadaku, dan perihal kapas yang menyumbat telingaku, serta terdengarnya sebagian dari ucapan beliau. Aku berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Tolong paparkan urusanmu, dinmu kepadaku." Lalu beliau memaparkan al-Islam, membacakan Al-Quran. "Demi Allah, aku belum pernah mendengarkan ucapan seindah itu dan urusan seadil itu. Maka aku pun masuk Islam dan bersyahadat dengan syahadat al-haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku orang yang dipatuhi di tengah kaumku, dan aku akan pulang menemui mereka, serta mengajak mereka memeluk Islam. Untuk itu mohonkanlah kepada Allah agar memberiku suatu tanda." Beliau kemudian berdoa. Ternyata tanda itu berupa cahaya yang memancar dari wajahnya seperti lentera, dan terlihat manakala dia hampir sampai kepada kaumnya. Lalu dia berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau tempatkan ini pada wajahku, sebab aku khawatir mereka akan berkata, ini adalah kutukan." Lalu cahaya tersebut beralih ke cemetinya.
Dia kemudian mengajak ayah dan istrinya masuk Islam. Keduanya menerima, sedangkan kaumnya menunda-nunda ajaran tersebut. Namun dia tetap sabar menanti hingga akhirnya setelah perang Khandaq dia berhijrah dengan membawa sebanyak 70 atau 80 keluarga dari kaumnya yang masuk Islam. Dia telah diuji dalam keislamannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang indah, gugur sebagai syahid pada perang Yamamah. Oke, kita lanjutkan kembali. Nomor 5, sahabat Nabi SAW, Dimat al-Azdi. Dia berasal dari suku Shanu'ah dari Yaman dan biasa mengobati penyakit. Ketika tiba di Mekah, dia mendengar para begundal di sana berkata, sesungguhnya Muhammad itu orang gila. Lalu dia berkata dalam hati, si Dimat ya, andai kata aku mendatangi orang ini, barangkali gitu ya, Allah akan menyembuhkan penyakitnya melalui aku. Dia pun menemui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya aku bisa mengobati penyakit ini. Apakah kamu berkenan? Lalu Nabi Muhammad menjawab dengan mengucapkan, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya dan meminta pertolongannya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan olehnya, maka tidak akan ada yang mampu memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada ilah sesembahan yang hak selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Aku bersaksi pula bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Dimat terkesima saya berkata, coba ulangi lagi untayan yang baru saja engkau ucapkan. Lalu Rasulullah SAW mengulanginya lagi sampai 3 kali. Kemudian Dimat berkata, sungguh aku telah mendengar bagaimana ucapan para dukun, para tukang sihir, para penyair. Aku tidak pernah mendengar untayan seperti ini. Sungguh untayan ini telah mencapai kedalaman lautan. Ulurkan tanganmu kepadaku agar aku berbaiat kepadamu untuk masuk Islam. Lalu dia pun membaiat beliau. Baca syahadat gitu ya. Nah, ini bahasan utama topik kita di subbab yang ini. Oke. Yaitu 6 bibit unggul dari Yathrib. Nah, ini adalah kisah utamanya ini. Yathrib itu adalah Madinah ya. Kita menyebutnya sekarang sebagai Madinah, dahulu namanya Yathrib, yaitu adalah kota hijrahnya Nabi. Nah, ini cikal bakal adanya negara Madinah, negara Islam di Madinah. Cikal bakalnya adalah ini. Oke, kita akan jelaskan. Pada musim haji tahun ke-11. Oke ya, tahun ke-11, 12, 13. Nah, ini udah urusannya tentang Yathrib semua nih. Gitu. Urusan kejadian utama lah bisa dikatakan itu. Kejadian utama dakwah Mekah itu adalah terkait dengan Yathrib ini. Gitu. Walaupun nanti tetap ada bahasan-bahasan penting lainnya seperti ada Isra Mi'raj. Oke, kita akan bacakan. Bertepatan pada Juli 620 Masehi, dakwah Islamiyah mendapatkan bibit-bibit unggul yang dengan cepat berubah menjadi pepohonan yang kokoh, di mana kaum muslimin dapat berlindung di bawah naungannya yang rindang, beraneka ragam kezaliman dan musuhan. Maksudnya naungan di Madinah itu ya, Yathrib menaungi muslimin dari beraneka ragam kezaliman dan permusuhan. Tak berapa lama kemudian roda peristiwa berputar dan garis sejarah pun bergeser. Nah, jadi ini penting banget. Kenapa ini menjadi bahasan yang paling penting dalam pertemuan kita sekarang ya, gitu, tentang Yathrib ini. Karena dakwah Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun pertama itu ini gitu ya, pengikutnya itu cuma 100-an doang gitu ya, 140 sekian. Tapi ketika berada di Madinah dengan pemerintahan, dengan power, dengan militeristik dan juga dakwah-dakwah sosial dan lain sebagainya, nanti selengkapnya akan kita jelaskan pada
periode Madinah nanti itu kesuksesan Islam bahkan kaum muslimin mencapai puluhan ribu orang gitu ya, gitu. Bahkan kalau Nabi Muhammad menghimpun pasukan itu ketika perang Hunain gitu ya, itu sampai angka 40.000 gitu. Nah, bisa koreksi kalau saya agak kurang tepat ya. Oke, tapi memang puluhan ribu. Nah, bisa dibandingkan tuh dakwah 13 tahun Nabi Muhammad SAW di Mekah itu 140-an orang dengan kemudian 40.000 orang. Jadinya Madinah ini menjadi penting banget, dan kita semua umat Islam zaman sekarang harus belajar nih sama orang-orang dari Madinah ini. Gitu. Kita harus iri gitu ya. Kita harus cemburu gitu ya kepada mereka. Kenapa ini dakwahnya ini sangat berhasil gitu di Madinah. Dan ini cikal bakalnya beberapa orangnya gitu ya. Oke. Di antara sebagian hikmah dari pendustaan dan penghadangan terhadap jalan Allah oleh penduduk Mekah, bahwa Rasulullah SAW menggunakan malam hari sebagai kesempatan untuk keluar ke perkemahan kabilah-kabilah, sehingga tak ada seorang pun dari kaum musyrikin Mekah yang menghalangi. Suatu malam beliau pergi bersama-sama dengan Abu Bakar dan Ali melintasi perkemahan milik suku Zuhl dan Syaiban bin Sa'labah. Beliau mengajak mereka untuk masuk Islam. Pada saat itu terjadi dialog yang menarik antara Abu Bakar dan salah seorang dari suku Zuhl. Lalu ditanggapi oleh Bani Syaiban dengan tanggapan yang sangat positif. Meski begitu mereka masih belum memastikan untuk menerima Islam. Ini yang paragraf sebelumnya ini sebelum ke ini ya, sebelum ke kabilahnya orang-orang dari Yasrib ya. Oke. Kemudian Rasulullah SAW melewati lokasi Bukit Aqobah di Mina. Di sana beliau mendengar suara kaum laki-laki berbincang-bincang. Beliau sengaja mendekat dan mendatangi mereka. Ternyata mereka adalah 6 orang pemuda dari Yasrib. Semuanya berasal dari suku Khazraj, yaitu As'ad bin Zurarah dari Bani An-Najjar, Auf bin Al-Harith bin Rifa'ah, Ibnu Afra dari Bani An-Najjar, Rafi bin Malik bin Al-Ajlan dari Bani Zuraid, Utbah bin Amir bin Hadidah dari Bani Salamah, terus Uqbah bin Amir bin Nabi dari Bani Haram bin Ka'ab, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab dari Bani Ubaid bin Ghanam. Salah satu faktor yang membuat ahli Yasrib menjadi bahagia adalah ucapan yang mereka dengar dari sekutu mereka, orang-orang Yahudi Madinah, yang mengatakan akan muncul seorang nabi yang diutus pada zaman ini dan kami akan mengikutinya, dan bersamanya nabi itu kami akan membunuh kalian sebagaimana kaum Ad dan Iram dibunuh. Gitu. Jadi orang-orang Yahudinya itu ini ya, nakut-nakutin orang Khazraj gitu. Nah, oke. Nah, oke, kita lanjutin dulu. Ketika Rasulullah SAW menemui mereka, beliau menyapa, "Siapa kalian ini?" Lalu mereka, orang-orang ini menjawab, "Segolongan dari suku Khazraj." Lalu Nabi Muhammad bertanya, "Apakah kalian bersekutu dengan orang-orang Yahudi?" "Ya, benar," kata mereka. "Kalau begitu, bolehkah aku duduk-duduk dan berbincang dengan kalian?" Tawar beliau. Maka boleh, tafadhol gitu ya. Beliau pun akhirnya duduk-duduk bersama mereka seraya menjelaskan hakikat Islam dan dakwah Islam, mengajak mereka menyembah Allah serta membacakan Al-Quran kepada mereka. Sebagian mereka lantas berkata kepada yang lain, "Wahai kaumku, demi Allah, kalian mengetahui bahwa dia inilah Nabi yang pernah diberitakan oleh orang-orang Yahudi untuk mengancam kita. Karena itu, jangan sampai kita didahului oleh orang-orang Yahudi itu untuk mengikutinya. Bergegaslah menyambut dakwahnya, masuk Islamlah." Mereka ini adalah kaum intelek Yasrib yang telah kelelahan oleh perang saudara. Perang saudara itu maksudnya adalah ini ya, mereka ini kan Khazraj dan mereka berperang saudara dengan Aus Khazraj gitu. Nah, nantinya kita akan panggil sebagai Ansor gitu ya. Oke, perang saudara, mereka sudah lelah sekali gitu ya, dan kemudian mereka datang ke Mekah untuk, tentunya ini musim haji ya, kalau saya tidak salah, dan juga ya mungkin mereka juga ingin meminta bantuan Quraisy juga gitu.
Nah, tapi mereka bukan tapi ya, maksudnya alhamdulillahnya mereka ketemu dengan Nabi Muhammad gitu ya, sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita lanjutkan lagi. Oleh karena itu mereka berharap dakwah beliau menjadi sebab berakhirnya peperangan. Mereka berkata, sesungguhnya kami telah meninggalkan kaum kami, di mana tidak ada suatu kaum pun yang tingkat permusuhan dan kejahatan yang terjadi di antara mereka melebihi apa yang terjadi di antara kaum kami. Semoga saja dengan perantaraanmu Allah menyatukan mereka. Kami akan mendatangi mereka dan mengajak kepada ajaranmu, serta memaparkan kepada mereka ajaran yang telah kami respon dari agama ini. Jika Allah menyatukan mereka melalui perantaraanmu, maka tidak ada orang yang lebih mulia dari dirimu. Tatkala mereka pulang ke Madinah, mereka mengemban risalah Islam, sehingga tak ada satu rumah pun yang dihuni oleh orang-orang Ansor kecuali memperbincangkan perihal Rasulullah SAW. Gitu. Nah gitu ya. Jadi nantinya pada tahun berikutnya itu nanti yang datang ke Mekah untuk membaiat gitu ya kepada Nabi itu semakin banyak lagi. Dari yang ini adalah 6 orang ya. Nantinya itu tahun depan itu sampai 12 orang. Terus kemudian dakwahnya nanti dibantu dari orang Mekah, namanya Mus'ab bin Umair gitu pada tahun 12. Nah, ini selama beberapa bulan atau mungkin kita bisa bulatkan saja 1 tahun sampai tahun ke-13. Nah, semakin banyak lagi gitu. Luar biasa ini dakwahnya Mus'ab bin Umair kepada penduduk Madinah gitu ya, Yathrib Madinah. Nah, di tahun 13 itu nanti mereka akan semakin banyak lagi gitu untuk berbaiat masuk Islam kepada Nabi, sehingga ini siap untuk menjadi pemerintahan Islam paling pertama gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian terkait dengan bahasan utama kita ya, terkait dengan cikal bakal negara Islam di Madinah gitu. Kota hijrahnya Nabi dan menjadi pusat pemerintahan Islam paling pertama, dan kemudian juga ini ya yang membuat kesuksesan dakwah Islam ini dengan adanya tadi pemerintah power gitu dibandingkan di Mekah gitu ya, yang terlihatnya itu cukup stuck gitu ya, tidak kurang berkembang gitu. Oke. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Di sini ada poin tapi pembahasannya cukup sedikit, tapi kita akan bahas. Oke. Sekilas tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Pada bulan Syawal dari tahun ini, tahun ke-11 kenabian, Rasulullah SAW menikahi Aisyah As-Siddiqah radhiyallahu anha saat dia masih berusia 6 tahun dan membina rumah tangga bersamanya. Hidup dalam hubungan suami istri di Madinah pada bulan Syawal tahun pertama Hijriyah saat dia sudah berusia 9 tahun. Gitu ya, jadi jaraknya 3 tahun tuh. Dari tahun ke-11 sampai kemudian tahun pertama Hijriyah gitu. Nah, oke, yang ingin saya bahas itu adalah pertama, Rasulullah SAW menikahi Aisyah As-Siddiqah radhiyallahu anha adalah anaknya ini ya, Abu Bakar maksudnya. Anaknya Abu Bakar. Jadi Aisyah binti Abu Bakar gitu ya. Nah, oke. Ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW itu ingin memiliki hubungan yang sangat dekat kepada sahabat Nabi gitu, sehingga sahabat Nabi ini ketika menjadi mertuanya Nabi gitu ya, masuk ke dalam keluarga Nabi gitu, ini menjadi sangat istimewa gitu, dimuliakan gitu maksudnya ya, dimuliakan oleh Islam. Nah gitu, jadinya Rasulullah SAW menikahi anaknya Abu Bakar yang bernama Aisyah gitu. Dan dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah ini membuat Abu Bakar kedudukannya menjadi mulia gitu ya di sisi Islam. Dan kita menjadi yakin juga gitu bahwa ini memang sahabat Nabi yang mulia karena anaknya dinikahi oleh Nabi gitu. Terus kemudian saya ingin menganalisis juga terkait dengan umurnya Aisyah yang sangat muda ini, yaitu umur 6 tahun. Tapi kemudian belum berhubungan suami istri ya, baru berhubungan suami istri umur 9 tahun. Yang menjadi pembahasan di sini adalah bahwa Aisyah ini banyak sekali
meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW yang sangat valid tentunya, karena mereka serumah gitu ya ketika di Madinah terutama gitu. Nah, Aisyah sendiri ini hidup sampai maksudnya hidup sampai cukup lama gitu ya, sampai ke khalifahan ini ya, setelah Khulafaur Rasyidin, yaitu dinasti Islam pertama, yaitu Umayyah gitu ya. Nah, yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan gitu. Jadi maksudnya adalah bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, maka Aisyah radhiyallahu anha ini beliau ini ya banyak meriwayatkan hadis yang tentunya itu valid gitu ya, sangat valid karena serumah dengan Nabi gitu. Nah, itu mungkin analisa saya gitu ya, terkait dengan Rasulullah SAW menikahi Aisyah ini dan kemudian tinggal serumah pada umur 9 tahun gitu. Dan kemudian zaman dulu ya tentulah normal-normal saja gitu ya. Culture-nya zaman dahulu tahun 600-an Masehi ya seperti itu. Jadi tidak ada masalah juga gitu ya. Hanya saja memang kulturnya sekarang pada tahun 2025 ini ataupun puluhan tahun sebelumnya itu ataupun mungkin sampai suatu saat sampai kedepannya gitu ya, tidak lazim gitu bahwa laki-laki menikahi usia 9 tahun. Tapi kalau zaman Nabi itu fair aja gitu, tidak ada yang kemudian memfitnah Nabi gitu ya. Jadi itu suatu hal yang biasa gitu, normal saja gitu ya. Nah, jadi begitu teman-teman sekalian terkait analisis saya terkait dengan pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah. Poinnya adalah pertama bahwa Aisyah belum serumah dengan Nabi pada usia 6, baru kemudian digauli itu umur 9 tahun, 3 tahun setelah pernikahan. Itu poin pertama. Terus kemudian poin kedua itu adalah pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah untuk menaikkan ini juga ya, kehormatan, keutamaan daripada sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar gitu. Nah, itu terus kemudian Nabi Muhammad SAW juga menikahi Aisyah yang masih sangat muda itu, untuk kemudian Aisyah setelah Nabi Muhammad itu meninggal dunia, Aisyah banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi gitu, karena hidupnya setelah itu masih cukup lama gitu ya Aisyah ini. Oke, teman-teman sekalian. Dan kemudian yang keempat adalah culture di zaman sana tahun 600-an Masehi itu masih lazim gitu ya, apabila seseorang menikahi wanita yang berusia 9 ataupun 10 tahun gitu ya, teman-teman sekalian. Oke. Nah, baik, paling itu yang bisa saya bahas. Terima kasih teman-teman sekalian. Kita cukupkan ngaji kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.